Kali ini saya ingin menjelaskan mengapa Anda harus segera datang ke psikolog pernikahan dan pranikah bila hubungan Anda dan pasangan terasa mulai berjarak dan tidak lagi sedekat dulu. Mari kita mulai dengan satu pertanyaan sederhana. Permasalahan apa yang biasanya menandakan bahwa pernikahan sedang bermasalah dan pasangan mesti segera datang ke psikolog pernikahan? Sebagian besar orang mungkin akan menjawab kalau sudah sering bertengkar. Dan itu jawaban yang masuk akal karena pertengkaran itu terasa, bisa terlihat dan mengganggu. Jadi wajar aja kalau ada yang mengatakan bahwa pernikahan itu mulai bermasalah bila sudah mulai sering bertengkar. Tapi sekarang saya ingin mengajak Anda untuk mempertimbangkan kemungkinan lain. Bagaimana jika kondisi yang paling berbahaya dalam hubungan justru bukan sering bertengkar, tapi justru ketika Anda sudah tidak merasakan apa-apa lagi ke pasangan Anda. Dan Anda perlu tahu bahwa kehilangan kedekatan dalam hubungan itu terkadang jauh lebih berbahaya dari terlalu sering bertengkar. Kok bisa? Karena masalahnya adalah tidak terasa seperti ada masalah. Pertengkaran itu seperti alarm, mudah terdengar karena pertengkaran itu ya berisik, mengganggu, memaksa kita untuk memperhatikan dan melakukan sesuatu. Jadi kalau ada pertengkaran di dalam hubungan, pertengkaran itu lebih seperti panggilan bagi pasangan untuk melakukan sesuatu dan memperbaiki keadaan. Tapi jarak itu nggak begitu. Jarak itu diam, nggak berisik, nggak ada suara yang naik, nggak ada drama. Dan justru karena itulah otak kita jadi tidak menganggapnya sebagai masalah mendesak yang perlu segera diselesaikan. Coba deh perhatikan. Kalau Anda dan pasangan bertengkar besar, Anda akan langsung berpikir, oke, kita harus memperbaiki ini. Tapi kalau Anda dan pasangan mulai jarang ngobrol, mulai nggak lagi sedekat dulu, apa yang biasanya Anda pikirkan? Ya, mungkin lagi sibuk, mungkin lagi capek, nanti juga balik lagi. Dan justru di sini ini masalahnya. Karena rasanya seperti tidak mendesak, jadinya tidak ditangani. Permasalahannya jadi terasa seperti hal kecil yang nggak dianggap penting. Dan karena tidak dianggap penting, jadinya nggak pernah ditangani. Apakah akan membaik dengan sendirinya? No, enggak. Jarak itu tidak akan membaik dengan sendirinya. Ada satu asumsi yang banyak orang percaya, nanti juga membaik seiring waktu. Oke, mari kita uji asumsi ini. Apa yang membuat dua orang menjadi dekat? Apakah waktu atau cara mereka berinteraksi? Kalau dua orang terus berinteraksi dengan pola yang sama, menghindar, nggak bertanya, nggak merespon dengan hati, apa yang kira-kira membuat pasangan jadi bisa dekat? Nggak ada. Waktu tidak memperbaiki hubungan. Waktu hanya memperkuat pola yang sudah ada. Kalau polanya menjauh, waktu akan membuatnya jadi semakin jauh. Dan ini yang sering tidak disadari, pasangan tidak tiba-tiba aja menjadi jauh. Mereka berlatih menjadi jauh setiap hari dalam setiap hal kecil yang mereka lakukan. Tidak saling bertanya, misalnya, tidak saling merespon, tidak hadir di situ untuk pasangannya. Dan semua latihan ini berlangsung tanpa disadari. Dan dibandingkan dengan pertengkaran, jauh lebih sulit bagi pasangan untuk keluar dari masalah ketidakdekatan. Kenapa? Karena masalah utamanya adalah kita kehilangan kepekaan jadinya. Ketika hubungan mulai berjarak, yang hilang itu bukan hanya kedekatan, tapi juga kepekaan. Awalnya kita mungkin masih sadar, kayaknya kita mulai jauh ya. Tapi lama-lama perasaan itu bisa menghilang. Bukan karena hubungannya mulai membaik, tapi karena kita jadi terbiasa. Dan ini berbahaya, karena ketika sesuatu yang salah sudah jadi terasa seperti biasa aja, maka masalah itu akan berhenti dianggap sebagai masalah. Coba bayangkan, dulu Anda merasa aneh kalau kalau seharian nggak ngobrol misalnya. Sekarang terasa normal. Dulu Anda ingin tahu apa yang pasangan Anda rasakan. Sekarang Anda tidak lagi merasa itu perlu. Dulu Anda merasa kehilangan kalau tidak dekat. Sekarang rasanya biasa aja. Nah, di titik ini nih, yang rusak bukan hanya hubungan, tapi juga alarm kepekaan di dalam diri kita. Kita jadi sudah tidak lagi tahu bahwa kita sedang kehilangan sesuatu yang penting di dalam hubungan kita. Jadi pertanyaan besarnya, kenapa harus ke psikolog? Karena terkadang
kita tidak bisa melihat masalahnya sendirian. Serius nih, kenapa harus banget gitu segera ke psikolog saat hubungan mulai kerasa nggak deket? Karena ketika hubungan mulai kerasa nggak deket, kita nggak hanya kehilangan kedekatan, tapi juga kehilangan kemampuan untuk dapat melihat masalahnya dengan jelas. Kenapa? Karena sehari-harinya kita ada di situ. Kita terbiasa dengan pola itu, kita hidup di dalamnya setiap hari, dan sesuatu yang kita alami setiap hari akan terasa seperti hal yang biasa aja terjadi, jarang kita permasalahkan. Psikolog hadir bukan hanya untuk memperbaiki hubungan, tapi juga untuk membantu Anda melihat apa yang selama ini tidak terlihat sebagai orang luar. Melihat pola yang berulang, melihat momen yang merusak, melihat bagaimana dua orang yang sebenarnya saling peduli, perlahan jadi mulai belajar untuk nggak lagi saling mendekat. Dan yang paling penting, psikolog dibutuhkan untuk membantu Anda menyadari apakah memang isu kedekatan sedang menjadi masalah besar di kehidupan pernikahan Anda ataukah tidak. Karena tanpa kesadaran bahwa ada masalah di situ, maka tidak akan ada perubahan. Dan jangan terlambat datang ke psikolog pernikahan karena akan jadi masalah. Masalah terbesar itu sebenarnya bukan pada nggak dekatnya, tapi pada kapan Anda menyadari bahwa kalian sudah nggak dekat lagi. Banyak pasangan datang ke psikolog ketika mereka udah sama-sama nggak lagi ingin berjuang. Secara waktu mungkin aja belum terlalu lama, tapi secara hati mereka udah selesai. Nah, di titik itu yang dihadapi bukan lagi masalah komunikasi, tapi masalah ketidakpedulian. Dan ketidakpedulian jauh lebih sulit diperbaiki dari sekedar komunikasi. Karena untuk dapat memperbaiki hubungan dibutuhkan satu hal yang sangat sederhana tapi sangat penting, yaitu keinginan untuk kembali dekat. Kalau keinginan itu masih ada, hubungan masih bisa tuh dibangun kembali. Tapi kalau keinginan itu udah hilang, bahkan teknik psikologis terbaik pun nggak akan cukup. Jadi yang terpenting sebenarnya bukanlah apakah hubungan saya bermasalah, tapi yang penting adalah apakah saya masih ingin dekat lagi dengan pasangan saya apa enggak. Karena kalau jawabannya iya, maka penting bagi kita untuk segera melakukan sesuatu, termasuk untuk datang ke psikolog pernikahan dan pranikah. Jangan tunggu sampai jarak itu terasa normal. Jangan tunggu sampai Anda jadi terbiasa hidup nggak dekat dengan pasangan. Karena ketika sudah mulai terbiasa menjalani hubungan tanpa kedekatan, biasanya kita tidak akan mencari bantuan. Dan bantuan itu tidak dicari, bukan karena hubungan kita sedang baik-baik aja, tapi karena nggak kerasa seperti sedang ada dalam masalah. Jadi jangan sekali-sekali abaikan ketiadaan rasa dekat dengan pasangan. Bila hubungan Anda dan pasangan terasa mulai berjarak dan tidak lagi sedekat dulu, segera datangi psikolog pernikahan.